Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan video kedua konsep dasar gelombang elektromagnetik, spektrum gelombang elektromagnetik dari mata kuliah Fisika 2. Baik, mari kita mulai. Setelah sebelumnya kita membahas gelombang mikro dan radar, sekarang kita masuk ke bagian spektrum lain berikutnya yaitu sinar inframerah. Perhatikan gambar spektrum di sebelah kiri. Bagian yang dilingkari adalah wilayah inframerah. Posisi merah berada di antara gelombang mikro dan cahaya. Artinya, inframerah memiliki frekuensi yang lebih tinggi daripada gelombang mikro, tetapi lebih rendah daripada cahaya tampak. Sinar inframerah tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Namun, meskipun tidak terlihat, kita sering merasakan efeknya dalam bentuk panas. Contohnya, ketika kita berdiri di dekat api unggun, dekat kompor, atau berada di bawah sinar matahari, tubuh kita dapat merasakan panas. Salah satu bentuk energi yang sampai ke tubuh kita adalah radiasi inframerah. Inframerah sering disebut juga sebagai radiasi panas, karena banyak benda yang bersuhu tertentu memancarkan radiasi inframerah. Semakin tinggi suhu suatu benda, biasanya semakin besar pula radiasi inframerah yang dipancarkan. Sekarang kita lihat apa sih kegunaan sinar inframerah pada slide ini. Kegunaan pertama adalah remote control. Remote televisi atau AC menggunakan sinar inframerah untuk mengirimkan perintah ke alat penerima. Ketika kita menekan tombol remote, apakah itu tombol volume, apakah kita mengganti channelnya, maka remote memancarkan sinar inframerah. Sinar ini tidak terlihat oleh mata, tetapi dapat diterima oleh sensor pada televisi atau AC. Kegunaan kedua adalah sensor alarm. Banyak sistem keamanan menggunakan sensor inframerah untuk mendeteksi gerakan manusia. Tubuh manusia memancarkan radiasi inframerah karena memiliki suhu tubuh. Ketika seseorang bergerak melewati sensor, sensor mendeteksi adanya perubahan radiasi inframerah tersebut. Kemudian sistem dapat mengaktifkan alarm. Kemudian berikutnya adalah kamera penglihatan gelap atau night vision. Pada kondisi gelap, mata manusia sulit melihat karena tidak cukup cahaya tampak. Namun kamera tertentu dapat menggunakan inframerah untuk membantu melihat objek. Ada kamera yang menggunakan sumber inframerah tambahan, dan ada juga kamera termal yang mendeteksi panas dari objek. Pada gambar di kanan bawah, kita dapat melihat contoh kamera termal. Kamera termal bekerja dengan menangkap radiasi inframerah yang dipancarkan oleh benda. Radiasi tersebut kemudian diubah menjadi gambar berwarna yang menunjukkan perbedaan suhu. Biasanya bagian lebih panas ditampilkan dengan warna tertentu, sedangkan bagian lebih dingin ditampilkan dengan warna lain. Kamera termal banyak digunakan dalam berbagai bidang, misalnya untuk mengecek suhu tubuh, mendeteksi panas berlebih pada mesin, memeriksa instalasi listrik, mencari kebocoran panas pada bangunan, atau membantu pemadam kebakaran menemukan sumber panas. Hal ini penting sehingga ketika melakukan pemadaman, maka sumber api atau panas itu benar-benar padam secara keseluruhan. Dalam konteks teknik industri, kamera termal sangat relevan untuk kegiatan inspeksi dan perawatan mesin. Misalnya, jika ada motor listrik, panel listrik, atau bearing yang suhunya meningkat tidak normal, kamera termal dapat membantu mendeteksi masalah tersebut sebelum terjadinya kerusakan yang lebih besar. Ini berkaitan dengan konsep preventive maintenance dan predictive maintenance. Selain itu, ada spektroskopi inframerah. Spektroskopi inframerah digunakan untuk mendeteksi ikatan kimia dalam molekul. Setiap jenis ikatan kimia dapat menyerap inframerah pada frekuensi tertentu. Dengan melihat pola serapannya, kita dapat mengetahui kandungan atau struktur suatu material. Ini berguna dalam analisis bahan, kimia, farmasi, makanan, dan penilaian kualitas industri. Kemudian terakhir adalah mendeteksi penyakit dalam tubuh. Dalam hal ini, inframerah dapat digunakan sebagai alat bantu untuk melihat perubahan suhu pada permukaan tubuh.
Misalnya, bagian tubuh yang mengalami peradangan dapat menunjukkan suhu yang berbeda. Namun perlu diingat bahwa teknologi inframerah biasa menjadi alat bantu deteksi awal, bukan satu-satunya alat untuk mendiagnosis penyakit secara pasti. Kemudian kita masuk ke cahaya tampak. Perhatikan gambar spektrum di sebelah kiri. Bagian dilingkari adalah visible light atau cahaya tampak. Cahaya tampak berada di antara inframerah dan ultraviolet. Disebut cahaya tampak karena bagian spektrum inilah yang dapat ditangkap oleh mata manusia. Gelombang radio tidak terlihat oleh mata. Gelombang mikro juga tidak terlihat. Inframerah tidak terlihat. Ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma juga tidak terlihat. Yang dapat kita lihat secara langsung hanyalah cahaya tampak. Cahaya tampak memiliki panjang gelombang kira-kira antara 400 sampai 700 nanometer. Dalam rentang ini terdapat warna-warna yang kita kenal, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Kalau dulu disebut Mejiku, Bibi, Iniu. Warna merah memiliki panjang gelombang yang lebih besar dan frekuensi yang lebih rendah. Sementara warna ungu memiliki panjang gelombang yang lebih pendek dan frekuensi yang lebih tinggi. Karena energi gelombang berbanding lurus dan frekuensi, maka cahaya ungu memiliki energi yang lebih besar dibandingkan cahaya merah. Nah, mengapa cahaya tampak penting? Cahaya jelas tampak penting karena memungkinkan manusia melihat adanya benda dan warna. Ketika cahaya mengenai suatu benda, sebagian cahaya diserap dan sebagian dipantulkan. Cahaya yang dipantulkan dan masuk ke mata kita, kemudian otak menerjemahkannya sebagai warna. Baik itu warna merah, biru, ungu, dan lain-lain. Misalnya, daun tampak hijau karena daun lebih banyak memantulkan cahaya hijau ke mata kita. Baju merah tampak merah karena memantulkan cahaya merah. Benda hitam tampak gelap karena menyerap sebagian besar cahaya. Sedangkan benda putih tampak terang karena memantulkan hampir semua warna cahaya. Kita bisa lihat beberapa kegunaan cahaya yang ada di slide ini, seperti untuk bagi sel surya, photovoltaic cell, dan laser. Kita masuk pertama sel surya. Sel surya adalah alat yang dapat mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Ketika cahaya matahari mengenai sel surya, energi cahaya diserap oleh bahan semikonduktor. Energi ini dapat membuat elektron bergerak sehingga menghasilkan arus listrik. Secara sederhana, prosesnya adalah cahaya matahari masuk ke sel surya, kemudian diubah menjadi listrik. Pada gambar kanan bawah, kita dapat melihat panel surya yang dipasang di atap rumah. Panel surya terdiri dari banyak sel surya yang disusun menjadi satu modul. Teknologi ini banyak digunakan untuk pembangkit listrik tenaga surya, lampu jalan, pompa air, dan sistem energi terbarukan. Kedua adalah photovoltaic cell. Photovoltaic cell berarti perubahan cahaya menjadi listrik. Foto berarti cahaya, voltaik berkaitan dengan listrik. Jadi photovoltaic cell adalah sel yang mengubah energi menjadi energi listrik. Pada slide juga terdapat contoh kalkulator yang memiliki panel kecil. Panel kecil tersebut adalah sel fotovoltaik. Ketika kena cahaya, panel itu menghasilkan listrik yang dapat digunakan untuk menyalakan kalkulator. Perlu diperhatikan bahwa istilah yang lebih tepat sebenarnya adalah sel fotovoltaik, bukan baterai fotovoltaik. Karena baterai biasa menyimpan energi, sedangkan fotovoltaik sel mengubah cahaya menjadi listrik. Kita masuk ke gunaan ketiga, yaitu laser. Laser adalah cahaya dengan sifat khusus. Berbeda dengan cahaya lampu biasa menyebar ke berbagai arah, cahaya laser sangat terarah, intens, dan memiliki panjang gelombang tertentu. Laser digunakan dalam banyak bidang, misalnya untuk pointer presentasi, barcode scanner, pembaca CD atau DVD, alat ukur jarak, operasi medis, komunikasi secara optik, hingga pemotongan material dalam industri. Dalam bidang teknologi, laser juga banyak digunakan dalam manufacturing modern. Misalnya apa? Laser cutting, laser engraving, pengelasan laser, dan infeksi presisi. Jadi kita masuk ke sinyal ultraviolet. Setelah sebelumnya kita membaca cahaya tampak, sekarang kita masuk ke bagian spektrum elektromagnetik yang berada setelah cahaya tampak, yaitu sinar ultraviolet. Perhatikan gambar spektrum di sebelah kiri.
Bagian yang dilingkari adalah ultraviolet. Posisi ultraviolet berada di atas cahaya tampak dan di bawah sinar X. Artinya, ultraviolet memiliki frekuensi yang lebih tinggi daripada cahaya tampak, tetapi lebih rendah daripada sinar X. Ultraviolet sering disebut dengan UV. Kata ultraviolet berasal dari kata ultra dan violet. Ultra berarti melampaui, violet berarti ungu. Ultraviolet berarti gelombang yang berada setelah warna ungu pada spektrum cahaya tampak. Sinar ultraviolet tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Jadi, meskipun alat pada gambar terlihat memancarkan warna biru atau ungu, sinar ultraviolet yang sebenarnya tidak terlihat oleh mata. Warna yang kita lihat biasanya berasal dari cahaya tampak yang ikut dipancarkan oleh alat atau dari bahan yang berpendar akibat terkena ultraviolet. Sumber ultraviolet yang paling umum adalah matahari. Dalam jumlah tertentu, sinar ultraviolet dapat bermanfaat. Misalnya, membantu pembentukan vitamin D. Ini mengapa manusia kita disarankan untuk berjemur di pagi hari untuk membantu pembentukan vitamin D. Namun jika paparan yang terlalu besar, sinar ultraviolet dapat menyebabkan kulit terbakar, iritasi mata, dan kerusakan jaringan kulit. Sekarang kita lihat kegunaan sinar ultraviolet. Pertama adalah sebagai aktivator dalam reaksi polimerisasi. Polimerisasi adalah proses pembentukan molekul besar dari molekul-molekul kecil. Dalam beberapa proses industri, sinar ultraviolet digunakan untuk memicu atau mempercepat pengerasan bahan seperti resin, lem, coating, atau tinta. Misalnya ada lem ultraviolet atau resin ultraviolet yang akan mengeras ketika disinari lampu ultraviolet. Kegunaan kedua adalah untuk mendeteksi keretakan logam yang sulit dilihat langsung oleh mata. Dengan bantuan cairan khusus dan sinar ultraviolet, retakan tersebut dapat terlihat lebih jelas. Cairan akan masuk ke bagian retakan, kemudian ketika disinari ultraviolet, bagian tersebut akan berpendar. Metode ini membantu proses inspeksi kualitas dan keselamatan produk. Kegunaan ketiga adalah untuk mendeteksi uang palsu. Beberapa uang kertas memiliki tanda pengaman khusus yang hanya tambah ketika disinari sinar ultraviolet. Ketika uang disinari lampu ultraviolet, bagian tersebut dapat berbendar. Jika tanda pengamannya tidak muncul atau berbeda, maka uang tersebut dapat dicurigai sebagai uang palsu. Kegunaan keempat adalah disinfeksi. Sinar ultraviolet, terutama jenis UVC, dapat digunakan untuk membunuh atau menonaktifkan mikroorganisme seperti bakteri atau virus. Ultraviolet dapat merusak materi genetik mikroorganisme sehingga mikroorganisme tidak dapat berkembang biak. Karena itu, ultraviolet dapat digunakan untuk sterilisasi alat, air, udara, atau permukaan tertentu. Namun, penggunaan ultraviolet untuk disinfeksi harus hati-hati karena paparan langsung dapat berbahaya bagi kulit dan mata. Kegunaan kelima adalah terapi sinar. Dalam bidang medis, sinar ultraviolet dalam dosis tertentu dapat digunakan untuk terapi beberapa kondisi kulit. Tetapi terapi ini harus dilakukan dengan pengawasan tenaga medis karena dosis yang tidak tepat dapat menimbulkan risiko. Salah satu adalah kanker kulit. Kemudian kita masuk ke sinar X. Perhatikan gambar spektrum di sebelah kiri. Bagian di lingkari adalah X-ray atau sinar X. Posisi sinar X berada di atas ultraviolet dan di bawah sinar gamma. Artinya, sinar X memiliki frekuensi yang lebih tinggi daripada ultraviolet, panjang gelombang lebih pendek, dan energinya lebih besar. Sinar X tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Namun sinar X memiliki kemampuan yang sangat penting, yaitu dapat menembus beberapa jenis bahan. Karena kemampuan inilah, sinar X banyak digunakan untuk melihat struktur bagian dalam tubuh benda atau tubuh. Pada slide ini terdapat dua kegunaan sinar X. Pertama, sinar X digunakan untuk menyelidiki struktur kristal. Kedua, sinar X digunakan untuk mencitrakan organ dalam tubuh. Kita bahas yang pertama, yaitu menyelidiki struktur kristal. Kristal tersusun dari atom-atom yang memiliki susunan teratur.
Ketika sinar X diarahkan ke kristal, sinar X akan mengulangi difraksi atau penyebaran akibat susunan atom tersebut. Dari pola difraksi yang terbentuk, kita dapat mengetahui struktur atomik atau susunan partikel di dalam material. Metode ini dikenal sebagai difraksi sinar X atau X-ray diffraction. Aplikasi ini sangat penting dalam penelitian material, farmasi, logam, mineral, dan pengembangan material baru. Dalam konteks industri, analisis struktur kristal dapat membantu penilaian kualitas bahan dan pengembangan produk berbasis material. Kegunaan kedua adalah menceritakan organ dalam tubuh. Ini adalah contoh yang familiar bagi kita. Pertumbuhan utama berkaitan dengan kesehatan, yaitu rongsen. Pada gambar kanan bawah, kita dapat melihat contoh hasil rongsen dada. Cedera rongsen terbentuk karena sinar X diserap secara berlebihan oleh bagian-bagian tubuh. Jaringan yang kurang padat seperti udara dalam paru-paru lebih mudah ditembus. Ditembus sinar X sehingga tampak lebih gelap. Sementara tulang lebih banyak menyerap sinar X sehingga tampak lebih terang atau putih pada cedera. Dengan prinsip ini, dokter dapat melihat bagian dalam tubuh tanpa perlu melakukan pembedahan. Misalnya untuk melihat tulang patah, kondisi paru-paru, gigi, sendi, atau benda asing yang mungkin ada di dalam tubuh. Selain rongsen biasa, sinar X juga digunakan pada CT scan. CT scan menggunakan sinar X dari berbagai sudut untuk menghasilkan gambar irisan tubuh yang lebih detail. Namun meskipun sangat bermanfaat, sinar X harus digunakan secara berhati-hati karena energinya tinggi. Sinar X termasuk radiasi penion. Artinya sinar X memiliki energi yang cukup besar untuk mengubah kondisi atom atau molekul, dan jika paparan berlebih dapat merusak jaringan biologis. Karena itu dalam pemeriksaan medis, dosis sinar X harus dikendalikan. Petugas medis biasa menggunakan prinsip dosis serendah mungkin, tetapi tetap cukup untuk menghasilkan cedera yang diperlukan. Pelindung seperti apron timbal, pengaturan waktu paparan, jarak aman, dan pembatasan area radiasi juga digunakan untuk menjaga keselamatan. Selain di bidang medis, sinar X juga digunakan dalam industri. Misalnya, untuk memeriksa isi bagasi di bandara, untuk mendeteksi adanya mungkin benda-benda yang berbahaya. Kemudian mendeteksi cat internal pada produk, memeriksa sambungan las, dan melakukan inspeksi material tanpa merusak benda. Metode ini disebut dengan non-destructive testing, karena produk tetap utuh setelah diperiksa. Dan masuk berikutnya itu sinar gamma. Perhatikan gambar spektrum di sebelah kiri. Bagian yang dilingkari adalah gamma rays atau sinar gamma. Ini merupakan yang paling terakhir. Letaknya berada pada bagian paling atas dari spektrum pada gambar ini. Artinya sinar gamma memiliki frekuensi paling tinggi, panjang gelombang paling tinggi, pendek, dan energi paling besar dibandingkan gelombang elektromagnetik lainnya. Jika kita ingat kembali hubungan antara energi dan frekuensi, yaitu E sama dengan AF, maka semakin tinggi frekuensi suatu gelombang, maka semakin besar energinya. Karena sinar gamma memiliki frekuensi yang sangat tinggi, maka energinya juga sangat besar. Sinar gamma tidak dapat dilihat oleh mata manusia, namun meskipun tidak terlihat, efeknya sangat kuat. Sinar gamma memiliki daya tembus yang tinggi dan termasuk radiasi pengion. Artinya sinar gamma memiliki energi yang cukup besar untuk mengubah struktur atom, molekul, atau sel. Karena energi yang sangat tinggi, sinar gamma dapat berbahaya jika paparannya tidak dikendalikan. Tapi dalam dosis, arah, dan kondisi yang tepat, sinar gamma dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan penting. Beberapa kegunaan sinar gamma, pertama adalah membunuh sel kanker. Dalam bidang kedokteran, sinar gamma dapat digunakan dalam radioterapi. Tujuannya adalah merusak sel kanker agar sel tersebut tidak dapat tumbuh dan membelah lagi. Secara sederhana, sinar gamma dapat merusak DNA dari sel kanker, hingga pertumbuhan sel kanker dapat dihentikan atau dikurangi. Namun, terapi ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Mengapa? Karena sinar gamma tidak hanya dapat merusak sel kanker, tetapi juga merusak sel sehat jika mengenai jaringan yang tidak ditargetkan. Oleh karena itu, dalam radioterapi, dosis radiasi, arah penyiaran,
dan lokasi target harus dihitung secara teliti. Kegunaan kedua adalah sterilisasi alat kedokteran. Sinar gamma dapat digunakan untuk membunuh mikroorganisme seperti bakteri, jamur, virus yang menempel pada alat medis. Karena daya tembusnya tinggi, sinar gamma dapat mensterilkan alat yang sudah berada dalam kemasan. Ini sangat berbahaya untuk menjaga alat medis tetap steril sampai digunakan. Contohnya adalah kita lihat contoh kedua adalah sterilisasi alat kesehatan sekali pakai, peralatan bidang tertentu, atau produk medis yang harus bebas mikroorganisme. Namun, proses sterilisasi gamma dilakukan di fasilitas khusus dengan prosedur keselamatan radiasi yang ketat. Kegunaan yang ketiga adalah rekayasa genetik atau penyinaran bibit unggul. Dalam bidang pertanian, sinar gamma dapat digunakan untuk menyebabkan perubahan atau mutasi pada materi genetik tanaman. Dari perubahan tersebut dapat muncul variasi sifat baru. Kemudian, peneliti memilih tanaman memiliki sifat unggul, misalnya lebih tahan penyakit, lebih produktif, atau lebih sesuai dengan kondisi lingkungan tertentu. Namun perlu dipahami bahwa penyinaran gamma tidak langsung otomatis menghasilkan bibit unggul. Penyiaran hanya menghasilkan variasi. Selain itu, tetap diperlukan proses seleksi dan pengujian untuk memilih sifat yang paling baik. Dibandingkan jika dibandingkan dengan sinar X, sinar gamma memiliki energi yang lebih tinggi. Sinar X banyak digunakan untuk pencitraan seperti rongsen dan CT scan, sementara sinar gamma lebih sering digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan energi yang lebih besar, seperti membunuh sel kanker, membunuh mikroorganisme, atau memicu perubahan genetik pada taman. Dalam bidang industri, sinar gamma juga dapat digunakan untuk sterilisasi produk medis, infeksi material tertentu, dan pengadilan kualitas. Tetapi karena risikonya tinggi, maka penggunaannya harus mengikuti prinsip keselamatan radiasi. Nah, dan kita lihat apa sih bahaya dari gelombang elektromagnetik. Pertama, jelas radio sinar radiasi sinar ultraviolet yang berlebihan mengakibatkan kanker kulit, gangguan penglihatan, dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Kedua, penggunaan sinar yang berlebihan dapat rusak sel, mengubah struktur genetik, serta dapat menyebabkan kanker. Tiga, sinar gamma dari nuklir bisa menyebabkan kematian atau cacat permanen. Kita lihat contoh soal untuk bahaya gelombang elektromagnetik. Contoh soal dari gelombang elektromagnetik. Gelombang radar pada suatu kapal perang digunakan untuk mendeteksi jarak terhadap kapal musuh. Jika sinar gelombang dipancarkan oleh antena radar, diterima lagi dalam waktu 6 MHz. Tentukan jarak kapal tersebut. Kalau kita lihat, S sama dengan C delta T dibagi 2. Maka saya 3 kali 10 pangkat 8 kali 6 kali 10 pangkat minus 6 bagi 2. Hasilnya ada 9 kali 10 pangkat 2 atau jarak kapal adalah 900 meter. Evaluasi adalah bagaimana kita bisa memahami kemampuan memahami konsep spektrum elektromagnetik, kemampuan menjelaskan kegunaan gelombang radio, mikro, cahaya tanpa inframerah, ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Bagaimana kita mampu menghubungkan spektrum elektromagnetik dalam penerapan teknologi rem, dan bagaimana kita mampu menganalisis manfaat dan menggunakan gelombang elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa yang kita dapat pelajari dari dua video ini? Pertama, spektrum elektromagnetik terdiri dari berbagai jenis gelombang dengan frekuensi dan panjang gelombang berbeda. Setiap jenis gelombang memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda. Gelombang radio digunakan untuk komunikasi, gelombang mikro untuk radar dan wifi, sedang cahaya tampak digunakan untuk penglihatan. Sinar X dan sinar gamma memiliki energi tinggi dan digunakan dalam bidang medis serta industri. Konsep spektrum elektromagnetik menjadi dasar pengembangan teknologi komunikasi, kesehatan, dan elektronik modern. Demikian video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.